Pertarungan serunan klasik penuh dengan intrik fenomenal September mendebarkan Garuda tantang Harimau Malaya dalam laga uji coba. Kontroversi dan gak berakhlak. Presiden FAT Thailand ragukan kehebatan timnas Indonesia. Madame Pang sebut Indonesia belum bisa lampaui Thailand. Sungguh berita mengejutkan. Israel terancam dikeluarkan FIFA dari Olimpiade. Indonesia punya peluang emas. Bukan sakit hati, ini alasan sesungguhnya Shin Tae-yong tak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Semoga benar. Sungguh beda akhlak dengan pemain yang satunya. Tom Hai akui momen debut di timnas Indonesia masih membekas, bangga dan merinding. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pertarungan serunan klasik penuh dengan intrik fenomenal September mendebarkan Garuda tantang Harimau Malaya dalam laga uji coba. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin baru-baru ini mengungkapkan bahwa ada rencana untuk menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia. Tim Garuda sendiri sudah memiliki jadwal padat pada FIFA Matchday bulan Juni nanti. Di bawah arahan Shin Tae-yong, mereka akan bertanding melawan Tanzania pada 2 Juni. Selanjutnya mereka akan menghadapi 2 pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan petinggi federasi sepak bola lainnya. Di antaranya adalah Ketua PSSI Erick Thohir dan perwakilan dari Federasi Sepak Bola Thailand, Madame Pang. Pertemuan-pertemuan ini membahas peluang untuk mengadakan uji coba antara negara-negara ASEAN. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Presiden PSSI, Erick Thohir, ujar Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin. Kami juga berdiskusi dengan Madame Pang dan sejumlah pihak lainnya, termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Brasil. Namun Hamidin menekankan bahwa rencana tersebut masih belum pasti mengingat Indonesia dan Malaysia masih harus menunggu hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung bulan Juni. Jika laga uji coba jadi digelar, kemungkinan besar akan dilaksanakan pada bulan September dengan catatan kedua tim tidak lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Kemungkinan besar pada bulan September atau Oktober tambahnya. Namun ini semua bergantung pada hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia bulan depan. Jadi, rencana uji coba melawan Indonesia, India, Fiji, dan Malaysia kemungkinan akan terjadi pada agenda FIFA berikutnya. Dengan demikian, laga uji coba ini bisa menjadi ajang penting untuk mengukur kekuatan tim ASEAN sebelum memasuki kompetisi yang lebih besar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what. Kontroversi dan gak berakhlak. Presiden FAT Thailand ragukan kehebatan timnas Indonesia. Madame Pang sebut Indonesia belum bisa lampaui Thailand. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand (FAT) Nuapan Lamsam atau yang akrab disapa Madame Pang
memberikan pandangannya tentang timnas Indonesia yang sedang menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola. Meskipun Merah Putih menunjukkan prestasi gemilang dalam beberapa turnamen terakhir, Madame Pang berpendapat bahwa mereka belum melampaui Gajah Perang. Indonesia memang berhasil mencuri perhatian dengan peningkatan peringkat FIFA yang signifikan pada April lalu, naik dari posisi 142 ke 134. Prestasi ini tidak hanya terlihat di level senior, tetapi juga di tim junior. Timnas Indonesia U23 menunjukkan performa luar biasa di Piala Asia U23 2024, menempati urutan keempat dan hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sebaliknya, performa Thailand di ajang yang sama tidak begitu gemilang. Mereka harus puas menjadi juru kunci grup C dengan hanya mengoleksi 3 poin. Namun meskipun prestasi Indonesia mulai menyaingi Thailand, Madame Pang tetap yakin bahwa timnas Indonesia belum melampaui negaranya. Saya tidak yakin Indonesia melampaui Thailand, ujar Madame Pang dalam wawancara di akun YouTube Harimau Malaya. Meski demikian, ia mengakui bahwa level sepak bola di Asia Tenggara sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Pernyataan ini tentunya menambah bumbu persaingan sengit antara kedua negara yang terus berusaha menjadi yang terbaik di kancah sepak bola ASEAN. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Sungguh berita mengejutkan. Israel terancam dikeluarkan FIFA dari Olimpiade, Indonesia punya peluang emas. Federasi Sepak Bola Israel (IFA) saat ini berada dalam situasi tegang setelah Federasi Sepak Bola Palestina (PFA) mengajukan protes keras kepada FIFA. Dalam Kongres Tahunan FIFA di Bangkok, Thailand, PFA mendesak FIFA untuk mencabut keanggotaan Israel akibat tindakan militer Israel yang telah menewaskan ribuan warga sipil Palestina. Tidak hanya itu, Israel juga dituduh menghambat hak-hak para pesepak bola Palestina dan merusak berbagai fasilitas olahraga, termasuk stadion-stadion di Palestina. Sebagai tanggapan, FIFA meminta 217 negara anggotanya untuk mempertimbangkan hukuman apa yang layak dijatuhkan kepada Israel. Menurut laporan dari The Telegraph, Presiden FIFA Gianni Infantino segera mengadakan rapat darurat semalam meskipun belum ada keputusan yang diambil. Dikabarkan bahwa FIFA akan mengadakan kongres darurat pada 20 Juli 2024, di mana kemungkinan besar keputusan mengenai keanggotaan Israel akan diputuskan. Jika Israel dikeluarkan dari FIFA, timnas Israel U23 yang dijadwalkan tampil di Olimpiade Paris 2024 pada 24 Juli 2024 mungkin akan dicoret. Jika timnas Israel U23 dicoret, terdapat dua kemungkinan penggantinya Georgia Ustrip 23, tim yang dikalahkan oleh Israel U23 di perempat final Piala Eropa U21 2023 dan timnas Indonesia Ustrip 23. Skuad Garuda Muda bisa dipilih karena sebelumnya bersaing untuk memperebutkan satu slot terakhir di Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea U23 pada babak playoff yang digelar pada Kamis 9 Mei 2024. Situasi ini menimbulkan ketegangan di dunia sepak bola internasional dengan banyak pihak yang menantikan keputusan penting dari FIFA yang bisa mengubah peta persaingan di Olimpiade Paris 2024. They don't wanna see me care. Anytime I make
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing Bukan sakit hati, ini alasan sesungguhnya Shin Tae-yong tak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Semoga benar. Teka-teki alasan Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya terjawab. Elkan Bagot tidak masuk daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dalam kurung 6/11 dan Filipina dalam kurung 11/11. Padahal Elkan Bagot merupakan salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong yang hampir selalu dipanggil ke timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN PSSI Sumarji menyampaikan bahwa pemanggilan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Dalam hal ini tidak dipanggilnya pemain Ipswich tahun itu merupakan keputusan dari Shin Tae-yong. Menghadapi pertandingan kontra Irak dan Filipina, STY membawa 5 pemain berposisi bek tengah. Mereka diantaranya Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. STY belum membutuhkan tenaganya Elkan dikarenakan posisi bek tengah sudah penuh, katanya. Sebelumnya, banyak desas-desus soal alasan Shin Tae-yong tidak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out. Sungguh beda akhlak dengan pemain yang satunya. Tom Haye akui momen debut di timnas Indonesia masih membekas, bangga dan merinding. Gelandang SC Heerenveen, Tom Haye mengakui bahwa momen debut di timnas Indonesia tak bisa dilupakan. Haye tampil sebagai jenderal lapangan tengah skuad Garuda saat melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilannya di laga tersebut mendapatkan banyak sorotan positif. Apalagi Indonesia sukses membawa pulang kemenangan dengan skor telak 0-3 dari markas Vietnam. Tom Haye menjelaskan pertandingan melawan Golden Start tersebut cukup spesial. Laga tersebut jadi kesempatannya menjalani debut bersama timnas Indonesia. Dia bangga akhirnya bisa mendapatkan caps bersama skuad Garuda. Tapi saya pikir itu adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Pertandingan internasional pertama saya untuk Indonesia. Jadi ya, itu adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, kata Tom Haye. Pemain berusia 29 tahun ini melanjutkan, pertandingan tersebut tidak akan pernah dia lupakan. Meski jadi laga perdana, dia bisa langsung menikmati pertandingan tersebut. Selanjutnya, hanya rasa senang karena bisa memberikan kontribusi kepada tim. Haye bahkan menilai momen tersebut terkadang terasa tidak nyata, terutama saat mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah lapangan. Momen selanjutnya tidak kalah krusial karena mereka akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama puluhan ribu supporter yang hadir. Hanya saja sebenarnya dari saat itu saya berdiri di sana benar-benar momen yang membuat saya merinding. Yang baru saja saya katakan itu benar-benar bangga bahwa saya berdiri di sana ya, ujarnya. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Dasar penjilat sialan biasanya suka menghina media Vietnam, takjub dan terkagum-kagum lihat timnas Indonesia hadapi Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam The Tao 247, takjub timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania jelang turun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka takjub karena timnas Indonesia mendapatkan lawan yang berkualitas sebelum turun di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak dalam kurung 6 Juni 2024 dan Filipina dalam kurung 11 Juni 2024 di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga di atas, timnas Indonesia hanya butuh memenangkan satu laga di antaranya untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mendapatkan hasil maksimal, Shin Tae-yong tak hanya memanggil para pemain terbaiknya, juga difasilitasi PSSI agar pelatih 53 tahun itu memiliki strategi terbaik kontra Irak dan Filipina. Rencananya pada Minggu 2 Juni 2024 atau 4 hari sebelum melawan Irak, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Tanzania. Wakil Afrika ini bukanlah tim sembarangan. Tanzania saat ini menempati peringkat 119 dunia, unggul 15 posisi dari timnas Indonesia. Mereka juga dihuni pemain-pemain berkualitas, salah satunya sang kapten, Buana Samatta. Meski hanya sedikit orang yang tahu Tanzania memiliki peringkat FIFA yang bagus, yakni peringkat 119 dunia, sedangkan Indonesia hanya posisi 134. Ini merupakan laga persahabatan yang berkualitas dan dapat membantu Shin Tae-yong melanjutkan tren positif bersama timnas Indonesia, tulis The Tao 247. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Shin Tae-yong auto full senyum, rival timnas Indonesia ini ditolak mentah-mentah para pemain Eropa jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Filipina. Dikabarkan ada 3 pemain abroad yang tolak pemanggilan dari skuad The Ascals. Skuad Garuda dijadwalkan akan melakoni 2 laga pamungkas menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno demi memastikan 1 tiket lolos ke putaran ketiga. Pasukan asuhan Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik jelang partai final grup F tersebut. Tidak seperti timnas Indonesia, nampaknya Filipina kesusahan untuk memanggil para pemain yang berkarier di luar negeri. Filipina mengambil langkah untuk memanggil para pemain abroadnya demi bisa mendapatkan poin maksimal meraih asa di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun usaha yang dilakukan skuad The Ascals itu tidak semulus timnas Indonesia. Tercatat hingga saat ini ada 3 pemain abroad yang menolak pemanggilan untuk berseragam Filipina. Adalah Rafael Obermeier, John Patrick Straub, dan Gerrit Holtman yang dikabarkan menolak panggilan dari pelatih Tom Saintfiet.